Hai anak-anakku kelas 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 2, subtema 2. Dan hari ini kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia dengan materi mengurai kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia lisan maupun tertulis. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan dulu buku paket tema 2. Kemudian kalian buka halaman 65. Di sana ada teks yang berjudul benda padat. Nah, Bu Umi akan bacakan, silahkan kalian simak. Kemudian nanti kalian coba untuk membaca sendiri ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, anak-anakku, dalam teks yang tadi sudah Bu Umi bacakan, di sana ada beberapa kosakata baru yang bisa kita cari tahu maknanya atau artinya. Jadi, kosakata baru itu adalah kata-kata baru yang muncul dalam suatu teks, yang itu bisa kita cari tahu maknanya. Jadi kosakata baru ini biasanya adalah kata-kata baru yang kita masih belum paham maknanya apa ya, atau mungkin kita sudah tahu tetapi kita belum terlalu mengerti, oh ini artinya apa ya kata ini. Nah, itu merupakan kosakata baru yang bisa kita cari tahu maknanya atau artinya. Kalau dalam teks yang tadi sudah Bu Umi baca, itu Bu Umi sudah tuliskan misalnya ada 2 kosakata baru yang bisa kita cari tahu maknanya. Yang pertama itu ada simpai. Simpai itu adalah alat permainan yang biasa kita gunakan, bentuknya lingkaran, kemudian itu biasanya diputar-putar di pinggang, atau sering juga kita sebut itu adalah hula hoop. Nah, kalau kalian mau lebih jelas, itu gambarnya ada di halaman 64. Silahkan kalian cermati, itu adalah simpai. Kemudian kosakata yang kedua itu ada benda padat. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail lagi, lebih banyak lagi di pembelajaran ini. Benda padat itu adalah suatu benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian benda-benda ini jika dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, itu bentuknya tidak akan berubah atau sama. Tidak hanya bentuknya, tetapi ukurannya juga sama, tidak berubah. Misalnya tadi ada simpai. Simpai itu jika dipindahkan ke lantai, misalnya kita pegang, kemudian kita pindahkan ke lantai, bentuknya tidak akan berubah, bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Contoh lagi, meja misalnya, meja di ruang tamu. Meja di ruang tamu akan dipindahkan ke ruang makan misalnya. Bentuknya berubah tidak? Tidak. Ukurannya juga tidak berubah atau sama. Selain itu, ada misalnya pensil. Pensil kalian, jika kalian masukkan ke dalam tas, bentuknya tetap pensil. Mau kalian pindahkan ke meja, bentuknya juga sama, ukurannya juga sama, kecuali kalau itu sudah kalian raut ya, itu sudah berbeda. Kemudian misalnya sepatu kalian misalnya kalian pakai, bentuknya seperti itu, ukurannya segitu. Kalau kita pindahkan ke rak sepatu misalnya, bentuknya berubah tidak? Tidak, bentuknya tetap
sama. Nah, itulah yang dinamakan benda padat, yaitu suatu benda yang jika dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bentuk dan ukurannya tetap sama atau tidak berubah. Nah, itu yang dinamakan dengan benda padat. Kemudian, jika ada suatu benda ketika dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain kok bentuknya berubah-ubah atau bentuknya mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya, berarti itu bukan benda padat. Nah, anak-anakku, dari penjelasan yang tadi sudah Bu Umi sampaikan, tentunya kalian sudah memahami ya apa itu yang dimaksud dengan benda padat maupun bukan benda padat. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian buka halaman 67, kemudian kalian kerjakan soal yang ada di halaman 67 itu dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, yaitu benda padat maupun bukan benda padat. Contohnya, untuk soal nomor 1, itu ada kursi. Kursi itu merupakan benda padat atau bukan ya? Ya, kursi itu merupakan benda padat karena kursi itu jika dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain bentuknya tetap atau tidak berubah, berarti itu merupakan benda padat. Nah, kursi kalian centang pada kolom yang benda padat. Begitu ya seterusnya, silahkan kalian kerjakan dari nomor 1 hingga nomor 10. Kerjakan langsung di buku paket saja, kemudian jika sudah selesai kalian foto kirimkan ke Bu Umi ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.